Perkenalkan, nama saya Isma Safitri dari program studi gizi Universitas Negeri Makassar. Ada pula tema yang akan kita bahas, yaitu tentang perilaku abnormal. Apa itu perilaku abnormal? Perilaku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan abnormal. Perilaku menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku seorang manusia atau sikap seorang manusia. Sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau penyimpangan dari kondisi rata-rata. Kriteria abnormal. Pertama, perilaku yang tidak biasa. Misalnya saja hanya sedikit dari Anda yang dapat merasa, melihat, atau mendengar sesuatu yang abstrak yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, perilaku yang tidak bisa diterima sosial atau melanggar norma. Perilaku yang dianggap normal dalam suatu daerah mungkin bisa dianggap sebagai perilaku abnormal di dalam daerah lainnya. Ketiga, berada dalam stres personal. Kondisi stres yang dirasakan personal yang diakibatkan karena gangguan emosi seperti depresi, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan. 4. Perilaku maladaptif. Perilaku yang menyebabkan ketidakbahagiaan serta membatasi kemampuan seseorang untuk bisa berfungsi sesuai dengan peran yang diharapkan. Kelima, perilaku berbahaya. Perilaku yang bisa menyebabkan bahaya atau resiko negatif untuk orang tersebut dan juga untuk orang lain yang ada di sekelilingnya. Penyebab perilaku abnormal. Pertama, trauma pada masa kanak-kanak. Contohnya, ketika seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar, maka tidak menutup kemungkinan ia akan memutuskan untuk tidak menikah karena ia menganggap bahwa pernikahan hanyalah menimbulkan penderitaan. 2. Deprivasi parental atau kurangnya rangsangan emosi dari orang tua seperti pelukan, pujian, ciuman, dan lain-lain. Contohnya, ketika ayah dan ibu si anak pergi bekerja, maka otomatis waktu bertemu orang tua dan anak sangat minim. 3. Hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat. Contohnya, pola asuh yang salah seperti terlalu mengekang dan terlalu membebaskan. 4. Struktur keluarga yang tidak sehat. Contohnya, orang tua kurang tepat dalam mendidik anaknya dan keluarga yang tidak utuh karena perceraian. 5. Stres berat. Contohnya, frustasi, merasa gagal ujian, merasa tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri abnormal. Yang pertama, tingkah laku tidak sesuai dengan usia atau jenis kelamin. Yang kedua, kelainan menetap untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, fluktuasi dalam kehidupan anak yang di luar kebiasaan. Yang keempat, tingkah laku anak menyimpang dari norma-norma sosial budaya. Yang terakhir, gangguan tingkah laku yang meluas meliputi beberapa area fungsi psikologisnya. Jenis-jenis perilaku abnormal. Yang pertama, psikopat adalah kelainan perilaku yang berbentuk antisosial ekstrim, yaitu yang tidak mempedulikan norma-norma sosial. 2. Kelainan seksual. Ada dua macam kelainan tingkah laku seksual, yaitu kelainan pada objek dan kelainan pada cara pemuasan. 3. Psikoneurosis, yaitu kumpulan reaksi psikis dengan ciri spesifik kecemasan dan diekspresikan secara tidak sadar dengan mekanisme pertahanan diri. 4. Psikosis, yaitu kelainan kepribadian yang besar.